Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tatu Silawati dari Politeknik Iksimpu Serang. Saya di sini ingin membuat video tentang laporan keuangan perusahaan jasa, di mana video ini adalah tugas dari mata kuliah Praktikum Pengantar Akuntansi yang didoseni oleh Ibu Esti Utami Pratiwi SEMAK. Saya jurusan D3 Akuntansi kelas angkatan 21C. Baik, di sini ada contoh soal dan 12 soal. Terus di bawahnya juga ada penyesuaian setelah membuat jurnal. Baik, tahapan-tahapan membuat laporan keuangan itu: yang pertama, membuat jurnal; yang kedua, membuat buku besar; yang ketiga, membuat neraca saldo; yang keempat, membuat adjustment jurnal; yang kelima, membuat worksheet; yang keenam, membuat adjustment trial balance; yang ketujuh, membuat income statement; yang kedelapan, membuat balance sheet; yang kesembilan, membuat closing jurnal; dan yang terakhir 10, membuat post closing trial balance. Baik, selanjutnya pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Baik, lanjut 2, pengertian buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan, yang mengisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembantu laporan neraca dan laporan laba rugi. Baik, 3, pengertian neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Baik, selanjutnya 4, pengertian adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan dalam kurung akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. 5, pengertian worksheet. Worksheet adalah lembaran kerja yang jumlahnya bisa ditambah sesuai dengan yang dibutuhkan. Sesuai penjelasan sebelumnya, worksheet adalah bagian yang bisa dikumpulkan untuk dijadikan workbook. 6, pengertian adjustment trial balance. Adjustment trial balance adalah neraca saldo yang diselesaikan, atau adjustment trial balance merupakan saldo-saldo buku besar setelah diselesaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. 7, pengertian income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. 9, pengertian closing journal. Closing journal atau bisa disebut juga jurnal penutup adalah jurnal akuntansi harus dimana untuk menjadikan rekening akun-akun sementara temporor menjadi saldo 0 pada akhir periode. 10, post closing trial balance adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Tadi kan pada awal video ada contoh soal 12 kan. Nah, ini kita langsung ke jurnalnya. Ini penjurnalannya. Kas Pralata model Samuel. Kas taruhnya di debit kalau bertambah. Pahlawan juga sama, dan modal usaha kenapa ada di kredit? Karena modal ini akan keluar atau sudah kemungkinan sudah keluar. Langsung ini juga sama, langsung ke buku besar. Modal awalnya 25.800.000. Kenapa 25.800.000? Kenapa tidak 56 juta yang pas tadi ada di kredit? Tidak ada di sini. Kenapa enggak di sini aja? Karena kan tadi di buku besarnya saja sudah terlihat akun kas. Maka kas yang ada di jurnal itu kita pindahkan ke dalam buku besar. Kalau kasnya pada jurnal di debit, maka taruh nominalnya di debit. Kalau kasnya ada di kredit, maka taruh nominalnya di kredit.
kalau di debit, taruh di debit, kredit, berarti ini dikurangi ini sama dengan ini. Ini juga sama, ditambah ini sama dengan 44.600.000 dikurangi 14.500.000, maka nominalnya 30.100.000. Ini juga sama, dan hasil akhirnya adalah 11.850.000. Akun kedua piutang usaha, akun ketiga pernah habis pakai. Ini semuanya sama cara menghitungnya, tinggal dipindahkan saja yang dari jurnal ke buku besar. Setelah itu ada trans balance. Kan tadi di trans balance itu tadi di buku besar itu kan di akun kasnya 11.800.000, benar kan? Nih, tinggal pindahkan ke sini saja, yang di debit taruh debit, yang kredit taruh kredit. Terus nominal totalnya itu harus balance. Kalau nggak balance berarti ada kesalahan dalam penghitungan, harus diulang lagi dari awal kalau memang tidak balance. Terus yang keempat ada adjustment journal. Adjustment journal piutang usaha 2.250.000. Kenapa tidak 22.700.000? Karena di sini kita ngambil yang ada di bawah soal tadi, yang ada di bawah soal yang di video awal. Kita masukkan di sini 16 juta dari mana? 1.600.000, maaf. Dari mana? Dari 2 juta dikurangi 400 yang ada di bawah soal itu ya, penyusutan. Terus kalau sudah selesai ini, udah balance. Kalau balance ulangi lagi sama seperti ini. Semuanya harus balance. Ini balance. Langsung kita ke worksheet. Di worksheet kita cuma tinggal mindah-mindahkan saja yang ada di neraca saldo, kayak trend balance, adjustment kan. Di trend balance ini di kredit, di debit, di kredit, debit, totalnya harus sama semua. Terus adjustment juga sama, tinggal memindahkan dari akun yang di sini kita pindahkan ke adjustment yang ada di worksheet. Terus kan adjustment trans balance-nya tidak ada, maka kita cara menghitung adjustment trans balance itu seperti ini. Ini kas 000, berarti ini langsung pindah ke sini. Terus 22.700 ditambah 2.250 sama dengan 24.950. Pindahkan ke sini. Habis itu 2 juta kan. Di trans balance-nya juga kan sama kan ya, 2 juta. Ini 2 juta. Adjustmentnya yang di sini bahan habis pakai itu 1.600.000. Yang ini kalau di sini ya debit, berarti di sini ya debit tapi di sini ya kredit, maka 2 juta dikurangi 1.600.000 sama dengan 400. Jadi dikurangi ya, jangan ditambah. Kalau yang ini kan debit sama debit, maka hasilnya harus ditambahkan nih nominal ini. Kalau ini kan debit sama kredit, maka ini dikurangi debit dikurangi kredit sama dengan ini, taruhnya di debit juga. Terus peralatan, karena di adjustment tidak ada, maka langsung pindahkan saja ke sini. Terus akumulasi penyusutan itu ada di bawah soal yang ada di video atas. Habis itu sini kosong, tidak diisi. Terus utang gaji ini ada di contoh soalnya. Pokoknya yang adjustment itu ada di bawah contoh soal. Masukin di sini. Dikurangi semua dari nominal yang ada di sini. Kalau di kredit. Terus sudah selesai kan? Sudah. Terus kita masuk ke income statement. Income statement itu apa sih? Income statement itu laba rugi. Di sini ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa 74.050.000 ditambah 3.250.000 sama dengan 77.300.000.
langsung masukkan ke dalam kredit. Lalu ini ada beban gaji, beban sewa, beban utilitas, beban lain-lain, bahan habis pakai, beban penyusutan peralatan. Tinggal dipindah-pindahkan saja yang dari sini ke sini. Langsung ke balance sheet. Ini juga sama, tinggal memindah-pindahkan saja. Nah, ini kan nggak balance ya. Ini kenapa nggak balance? Gimana caranya agar balance? Dengan cara 77.300 dikurangi 69.500 sama dengan 7.800. Terus setelah ini dikurangi ini, hasilnya segini, langsung ke 7.800 ditambah 69.500 itu ditambah, hasilnya akan sama menjadi 77.300. Balance kan jadinya. Ini juga sama, tinggal pindah-pindahkan. Terus di sini juga nggak balance, sama cara penghitungannya. 74.200 dikurangi 66.400, maka hasilnya 7.800. 7.800 ditambah 66.400 sama dengan 74.200, hasilnya balance juga. Langsung kita ke adjustment triance balance. Kan tadi sudah dihitung kan adjustment triance balance, berarti tinggal dipindahkan saja ke sini. Sini juga sudah balance. Yang ada tadi di worksheet itu kayak adjustment triance balance kan, yang ini tinggal dipindahkan saja ke adjustment yang ada di sini. Ini konsepnya juga sama, tinggal dipindahkan saja yang ada di worksheet. Lanjut, karena cuma tinggal dipindahkan saja, lanjut ke sini di balance sheet. Tadi balance sheet ada nggak sih di worksheet? Ada ya, ada paling akhir. Balance sheet totalnya 74.200. Langsung ya. Nah, dimasuk kas, masukin ke sini. Buat usaha tinggal masukin saja. Ini ditambah jadi segini. Terus peralatan ini dikurangi ya. Peralatan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan dikurangi 1.500. 34 juta dikurangi 1.500 sama dengan 32.500. Totalnya 69.700. Langsung ke liabilitas. Utang usaha 3.500, utang gaji 600.000, pendapatan diterima di muka 4.500.000. Semuanya di total ditambah jadinya 8.600.000. Langsung ke ekuitas. Modal Samuel Smith. Kenapa 51.500? Kan kata di 56 juta. Kita lihat dari sini. Dari sini. Yang pendapatan jasa awalnya 77.300 kan ya. Ini totalnya 69.500, 77.300 dikurangi 69.500 sama dengan 7.800. Terus modal 1 Oktobernya kan nih, ini modal awalnya ya. Yang tadi di jurnal kan ada modal Samuel 56.300. Kalau di sini terus laba bersih bulan Oktober yang ini bisa ngambil dari sini ataupun bisa ngambil dari jurnal yang ada di sini. Taruh di sini. Terus free dikurangi 3 juta. 7.800 dikurangi 3 juta sama dengan 4.800. Totalnya dari 56.300 dikurangi 48 juta
dikurangi 4.800 sama dengan 51.500. Maka taruh di sini. Maaf ya. Modal Samuel Smith 51.500. Total ekuitasnya yang ini taruh lagi ke sini. Terus total liabilitas ekuitas dari 51.500 ditambah 8.600.000, totalnya 60.100.000. Langsung ke closing journal. Pendapatan jasa tidak berubah, tidak dikurangi apapun, tinggal dipindahkan saja dari sini. 77.300 taruh. Sisa laba ruginya 77.300. Sisa laba rugi 69.500. Tinggal pindah saja dari akun-akun yang sudah kita isi. Ini soalnya balance, ini balance. Terus closing journal, post closing trans balance per 31 Desember, berarti akhir ya. Ini sobat tinggal dimasukin, tinggal dipindah-pindahin saja dari akun-akun sebelumnya. Ini berapa? Kalau balance berarti sudah selesai, kalau tidak balance berarti ada kesalahan teknis. Begitu. Terima kasih.